Dalam setiap level di dalam bisnis itu pasti ada masalah. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Ini hukum alamnya ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Dan tugas kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pimpinan perusahaan, sebagai seorang founder, sebagai seorang CEO, itu adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Jadi gini, ilustrasinya gampang. Kamu baru mulai bisnis. Omsetnya berapa? 0. Baru mulai omsetnya 0. Mungkin goal pertamamu adalah ingin mencapai omset 10 juta. Nah, untuk mencapai omset 10 juta, itu ada masalah-masalah tuh. Misalnya masalah marketingnya, masalah dalam salesnya, masalah dalam deliverynya, atau fulfillmentnya, atau ngirim orderannya deh. Mungkin ada masalah di sana. Ketika itu terselesaikan, maka kamu akan mencapai level 10 juta nih omsetnya nih, 10 juta per bulan. Dari 10 juta, next goalmu adalah, mungkin kalau kamu lumayan ambis ya, mau ke 100 juta. Dari 10 juta mau ke 100 juta, itu ada masalah-masalah baru. Yang mana masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di level 10 juta. Karena gini, kalau kamu dari 10 juta mau ke 20 juta, itu artinya kamu lakukan apa yang kamu lakukan hingga kamu ke 10 juta, lakukan 2 kali lipat lebih keras. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya, contoh ya, yang sebelumnya budget ads-mu adalah 1 juta, misalnya 1 juta per bulan, sehingga bisa menghasilkan omset 10 juta per bulan, naikin aja si budgetnya dari 1 juta ke 2 juta. Yang tadinya ads-nya misalnya kontennya seperti A gitu kan, kamu membuat konten A, ya udah kamu bikin konten A dan B dan C misalnya. Jadi apa yang kamu lakukan 2 kali lipat, sehingga dari level 10 juta kamu naik ke level 20 juta. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kamu dari level 10 juta ke 100 juta? Gimana caranya supaya kamu dari level 10 juta ke 1 miliar? Naiknya tuh kayak bener-bener duar jauh. Kamu harus melakukan sesuatu yang totally new, yang bener-bener baru. Kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, berharap kamu naik 10 kali lipat atau 10K. Jadi kalau mau naik 10 kali lipat atau naik 1000%, itu challenge-nya beda, permainannya beda. Itu ibaratnya gini, kamu dari Jakarta mau ke Tangerang, mungkin naik sepeda bisa, meskipun agak lama. Kalau mau lebih cepat, kamu naik motor, kan seperti itu. Kalau kamu dari Jakarta ke Tangerang bisa naik motor, kamu dari Jakarta mau ke Bogor naik motor bisa, tapi 2 kali lipat lebih jauh. Tapi dari Jakarta kamu mau ke Jepang, mau ke Amerika naik motor, ya nggak akan sampai, kan seperti itu. Jadi totally berbeda jalannya. Kamu harus naik pesawat. Analoginya kayak gitu, kamu harus naik pesawat. Nah, dalam bisnis, kalau kita menggunakan analogi yang tadi, naik motor, naik pesawat, itu adalah 2 hal yang benar-benar berbeda. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kamu yang sekarang naik motor bisa naik pesawat? Kan seperti itu analogi dalam bisnisnya. Gimana caranya supaya kamu yang sekarang biasa naik motor, tapi kamu pengen mencapai goal yang sangat jauh yang nggak akan bisa dicapai dengan naik motor, kamu harus naik pesawat. Nah, di bisnis itu bagaimana? Inilah yang saya mau share dalam video kali ini. Cara paling gampang, sekali lagi ya, cara paling gampang, cara paling instan, cara paling cepat, itu adalah dengan melakukan ATM, amati tiru mentah-mentah, selama legal ya, ingat ya. Jangan logo orang kamu tiru, waduh ya, itu masalahnya repot, itu PR itu. Nah, yang kamu lakukan adalah kamu lihat siapa kompetitormu yang nomor 1, yang paling besar. Ya udah, kamu ATM aja, amati tiru mentah-mentah. Kalau misalnya kamu bener-bener plak ketiplak yang nomor 1, minimal kamu nomor 2 atau nomor 3 jadinya. Kalau bener-bener kamu bisa tiru, kamu akan jadi nomor 2 atau nomor 3. Nah, jadi nomor 3 oke nggak? Ya terserah kamu, setiap orang ada beda-beda tujuannya. Ada orang yang merasa, jadi nomor 3 juga udah cukup kaya kok, it's okay, nggak apa-apa. Ada orang yang pokoknya harus nomor 1. Gimana caranya? Kamu amati plak ketiplak dulu yang nomor 1. Lalu kemudian begitu kamu udah nyampe nomor 2 atau nomor 3, kamu gabungin deh 1, 2, 3, 4, 5. Kamu lihat, kamu analisa, kamu lihat di mana yang kamu bisa improve. Kamu improve, itu yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Oke, ketika kamu udah amati tiru modifikasi, maka kamu akan jadi nomor 1. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah, sekarang gini, gimana caranya supaya kamu bisa mencapai atau melakukan itu dengan cara yang cepat?
Kan itu sebetulnya kuncinya. Itu yang sebenarnya banyak orang pengen tahu. Gimana caranya supaya kamu bisa ada di level itu dengan cara yang sangat tepat, dengan cara yang sangat cepat. Saya mau kasih contoh apa yang sudah saya lakukan di perusahaan saya. Jadi perusahaan saya ini adalah manajemen hotel, operator hotel. Kami punya satu properti di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Cilandak. Oke, kami punya satu properti, dan pada waktu itu untuk di kelas budget, karena yang kami kelola di Cilandak itu adalah hotel budget. Oke, hotel budget 20 kamar. Nah, pada waktu itu, ini kejadian sebelum COVID. Salah satu yang terbesar dari dua yang terbesar untuk jaringan hotel budget itu adalah Red Doors Oyo. Nah, jadi ini masa-masa sebelum COVID ya, lagi jaya-jayanya dunia perhotelan. Kebetulan kami kenal nih dengan salah satu petinggi dari Red Doors. Mereka adalah the best, one of the best lah, yang terbaik. Kami tanya, Pak, gimana nih caranya supaya kita bisa naik level lagi, supaya kita jadi yang terbaik untuk hotel budget, terutama di daerah Cilandak ini? Tahu nggak jawabannya apa? Jawaban dari si Red Doors ini buat saya lumayan kaget, karena dia bilang, Pak, hotel Bapak ini udah yang terbaik, Pak, se-Indonesia. Bayangin, se-Indonesia untuk jaringan mereka itu ternyata belajar untuk hotel budget se-Indonesia ternyata belajar dari properti saya tersebut. Jadi ternyata properti saya atau manajemen saya itu banyak dijadikan percontohan dari jaringan tersebut. Banyak dijadikan percontohan. Kenapa ya? Baik lagi, ATM amati tiru mentah-mentah, plak ketiplak dari yang terbaik. Dan ternyata waktu itu saya mau belajar dari yang terbaik, saya bingung, ternyata saya ya sudah, it's okay, nggak apa-apa, good to know gitu ya. Nah, tapi ya ini adalah pembicaraan lisan, tidak ada tertulis, tidak ada piagam mau plakat, nggak ada sih. Ini pembicaraan lisan aja dengan salah satu petinggi seperti itu. Jadi ternyata kami dijadikan percontohan. Anyway, gimana caranya kalau misalnya mau belajar dari yang terbaik? Dengan cara yang mudah. Caranya adalah masuk di sebuah komunitas di mana ada mereka. Gitu aja. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya mau belajar tentang hotel budget, mau kamu punya properti mau dikelola atau bagaimana bekerja sama, ya udah masuk di komunitas secara paling gampang untuk bisa ketemu dengan mereka. Simpel itu. Masuk dalam sebuah komunitas. Nah, kebetulan saya ada sebuah komunitas yang isinya pengusaha semua, tapi memang kalau mau masuk, jadi gini, kalau mau masuk ke sebuah komunitas pengusaha yang serius gitu ya, yang serius nih, kalau misalnya komunitas yang ala-ala ya siapa aja bisa masuk. Oke, mungkin ada biayanya segala macamnya, bayar selesai, pasti bisa masuk. Saya ada nggak di komunitas yang kayak gitu? Ada juga gitu ya, tapi saya nggak perlu sebut merek lah. Nah, yang menarik adalah dalam sebuah komunitas yang isinya bener-bener serius pengusaha, masuknya satu pasti mahal. Pasti mahal. Kenapa? Karena pengusaha yang udah tinggi nggak akan mau sembarangan ketemu sama sembarangan orang. Kenapa mereka nggak mau ketemu sama sembarangan orang? Karena mereka ingin menjaga level vibrasi, frekuensi, dan energi mereka itu dengan yang selevel. Dan itu nggak bisa disalahin. Realitanya begitu. Saya pun begitu. Makanya, sorry to say, bukannya sombong, tapi untuk ketemu sama orang yang baru, saya benar-benar sangat amat memilih banget. Apalagi kalau misalnya tujuannya bukan bisnis, ya lebih ke kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, saya milih banget. Karena saya ingin menjaga vibrasi, frekuensi, dan energi saya ada di level tertentu. Seperti itu. Nah, nggak gampang masuk sana. Nomor satu, pasti mahal. Nomor dua, masuknya itu by rekomendasi. Nggak bisa kamu ujuk-ujuk masuk there, nggak bisa. Pasti harus by rekomendasi dari orang dalam. Karena logikanya kalau misalnya ada satu member yang merekomendasikan, itu pasti yang direkomendasikan levelnya udah setara tuh. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ngerekomendasiin orang yang salah, namanya jelek, reputasinya jelek. Pengusaha takut sama reputasi. Takut kalau reputasinya jelek, karena reputasi yang bagus itu adalah cuan yang bagus. Seperti itu. Jadi harus jaga benar reputasinya. Jadi saat memberikan referral, saat memberikan rekomendasi orang baru, pasti dijaga benar kualitasnya. Yang ketiga, nah ini ada screening lagi. Yang pertama harganya mahal, kedua harus rekomendasi, dan yang ketiga itu pasti ada yang satu yang namanya interview lah, ada background check lah, dicek dulu nih orang bermasalah nggak. Jadi kalau misalnya
kamu ada dalam komunitas ini yang saya lagi omongin ini, artinya background checkmu bagus gitu aja. Kalau kamu pernah bermasalah, kamu punya reputasi yang jelek, kamu punya jejak digital yang bermasalah, hampir kemungkinan besar kamu tidak akan diterima di sana. Seperti itu. Nah, makanya sangat susah sekali masuknya. Jadi benar-benar sangat eksklusif, tapi benar-benar di dalam itu kita saling memberikan referral, kita saling membuka kontak. Jadi misalnya nih, ada teman saya lagi perlu sesuatu yang ternyata saya punya network yang bisa fulfill. Saya akan bukain kontaknya. Saya akan bukain kontaknya dengan sangat mudah. Dan enaknya adalah karena kita saling memberikan referensi, tidak ada yang namanya ini gue kenalin tapi gue minta komisi. Nah, itu diharamkan, itu nggak boleh. Kita saling memberikan referral seperti itu. Nah, itu yang mantap. Ini kan sebuah komunitas yang benar-benar sangat solid banget untuk membangun atau saling support bisnis antar membernya. Nah, kalau kamu mau masuk, sekali lagi, saya nggak bisa ngereferensiin kamu kalau saya nggak tahu kamu siapa. Nggak bisa. Harus benar-benar kenal. Karena kalau saya ngajak orang yang salah, reputasi saya taruhannya. Tapi yang bisa saya lakukan adalah, kalau misalnya nanti ada event-event yang sifatnya event terbuka, atau event offline, event online, yang saya bisa mengundang tamu atau mengundang visitor seperti itu, saya bisa ajak kamu, saya bisa undang, saya bisa bukain pintu. Tapi balik lagi, harus jelas, saya nggak bisa ngajak orang random, ayo datang. Nanti saya takutnya apa? Yang ada, kalau misalnya saya undang orang-orang random yang nggak jelas, sorry ya, saya nggak bilang, saya bukan kamu ya, siapapun lah orang luar sana yang nggak jelas, misalnya saya undang, yang ada malah pada saat kita ngumpul, teman-teman saya akan ngerasa, oh mereka di-hunting aja. Lagi bener-bener di-exploit, di-explore untuk mendapatkan keuntungan. Saya nggak mau teman-teman saya merasakan hal seperti itu. Experience-nya nggak enak banget. Makanya, kamu harus jelaskan kenapa saya harus undang kamu ke dalam event-event offline yang nantinya akan diadakan. Eventnya biasanya free. Kalaupun berbayar, itu berbayar paling 100.000, 200.000 untuk konsumsinya aja. Untuk beli makan siangnya, kita makan sama-sama sambil ngobrol-ngobrol, networking. Dan networkingnya itu benar-benar terarah banget. Kenapa? Karena kamu akan bisa, kamu datang di komunitas ini bukan untuk sekedar cari teman, enggak. Tujuan utamanya adalah untuk bisnis. Jadi teman itu bonus, oke? Sekali lagi ya, kamu datang untuk bisnis. Jadi teman itu bonus. Jadi bukan datang cari teman, bukan. Jadi teman itu bonus. Dan akhirnya kita semua pasti akan berteman. Tapi tujuan utamanya adalah bisnis. Jadi kamu datang ke perkumpulan ini, ke dalam event ini, kamu akan punya kesempatan untuk cerita bisnismu apa, yang kamu butuhkan apa. Dan nanti mereka semua, member-member yang udah ada, akan kasih kamu referral kalau mereka punya referral tersebut. Misalnya, kamu lagi butuh mendapatkan koneksi ke komunitas ibu-ibu yang mau jadi reseller misalnya. Kalau nanti dari member ada yang punya, oh gue kenal nih sama ibu ini nih, dia punya pasukan yang bisa jadi reseller. Oh saya kenal nih sama kepala desa ini nih, kepala desa ini lagi pengen para penduduknya untuk jadi entrepreneur misalnya. Nanti kamu akan dikenalin. Dan ingat, mereka nggak akan minta komisi. Nggak boleh. Jadi mereka nggak akan minta komisi. Mereka akan sharing karena mereka memang suka berbagi. Mereka suka memberikan referral seperti itu. Nah, gimana caranya kalau kamu mau ikutan involve, mau hadir di sana? Jadi ini kamu cuma ikutan di event offline-nya ya. Jadi ikutan 1-2 event, bukan menjadi member. Kalau kamu mau jadi member, kamu nanti ada biayanya, harus direkomendasikan, nanti akan ada wawancara, akan ada screeningnya. Kalau kamu lewati semuanya, ya kamu bisa bergabung, sesimpel itu. Nah, caranya gimana kalau kamu mau ikutan 1-2 kali kegiatan offline-nya, ikutan gathering-nya, ikutan kegiatan online-nya? Caranya gampang. Di komen, kamu tulis, kenapa saya harus undang kamu ke sana? Kamu cerita bisnismu apa yang kamu butuhkan, kamu udah berapa lama berbisnis, marketmu siapa, kamu cerita aja. Di kolom komen kamu cerita, kamu tulis. Nanti saya dan tim akan mengkurasi yang paling make sense untuk kami undang, akan diundang. Nanti akan diinfo gimana caranya di kolom komen, nanti akan di-reply oleh tim. Sekali lagi, yang paling make sense. Kalau misalnya saya punya ide bisnis mah tepatnya bukan di sana. Mohon maaf. Bukan gabung di komunitas saya. Kenapa? Karena kami bukan mentor yang akan membimbing ide bisnis buat menjadi bisnis real. Bukan. Kami juga bukan komunitas investor yang akan invest di ide bisnis. Bukan.
Tapi kami adalah komunitas yang akan memberikan referral supaya omsetmu bisa naik berkali-kali lipat. Ingat loh, omset naik 10 kali lipat. Kalau omsetmu sekarang baru Rp1.000, naik 10 kali baru 10.000, itu nggak make sense buat diundang ke komunitas. Tapi kalau sekarang omsetmu 10 juta, omsetmu sekarang 50 juta, naik 10 kali lipat jadi 500 juta, itu make sense banget. Bahkan pernah ada satu calon member yang sekarang udah jadi member, dia datang dengan omset hanya puluhan juta, tapi sekali datang ke dalam event kami, dia harus dapat order lebih dari 1 miliar, itu juga ada. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa nanti tulis di kolom komen apa yang kamu butuhkan. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.